Di tanah subur Lebong, Bengkulu, hidup seorang putri yang kelak namanya akan dikenang sepanjang masa Putri Serindang Bulan. Ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara, putri tercinta dari sang raja yang memerintah dengan bijaksana. Kehidupan kerajaan yang damai berubah saat sang raja wafat, dan tampuk kekuasaan diwariskan kepada salah satu putranya, Ki Karangnio. Putri Serindang Bulan dikenal luas karena kecantikan yang memukau. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, dan tutur katanya lembut bak angin sore yang menyejukkan. Tak heran jika kabar tentang kecantikannya menyebar ke berbagai penjuru negeri, mengundang para pangeran dari kerajaan lain datang untuk meminangnya. Namun, di balik pesonanya, tersimpan misteri yang mengejutkan. Setiap kali ada lamaran datang dan disetujui, tubuh sang putri tiba-tiba diserang penyakit aneh, penyakit kusta yang menggerogoti kulitnya tanpa ampun. Anehnya, penyakit itu akan hilang begitu saja jika lamaran tersebut dibatalkan. Fenomena ini terus berulang hingga 9 kali, membuat sang putri hidup dalam kesepian dan penderitaan batin. Situasi ini memunculkan rasa malu di hati saudara-saudaranya. Mereka menganggap keanehan yang menimpa Putri Serindang Bulan sebagai aib keluarga kerajaan. Dalam musyawarah yang pahit, mereka memutuskan untuk mengasingkan sang adik dari istana. Perintah ini diserahkan kepada Ki Karangnio, sang kakak yang sesungguhnya amat menyayangi Putri Serindang Bulan. Berat hati dirasakannya. Namun tekanan dari saudara-saudara lain membuat Ki Karangnio tak punya pilihan. Dengan dalih mengajak berjalan-jalan, ia membawa sang adik ke hutan belantara. Di sana, saat tiba di pinggiran sungai yang tenang, muncul ide untuk menyelamatkan adiknya tanpa melawan keputusan keluarga. Dengan penuh haru, Ki Karangnio membangun sebuah rakit sederhana. Ia kemudian meminta adiknya naik ke atas rakit tersebut dan menghanyutkannya mengikuti arus sungai. Putri Serindang Bulan hanya bisa menangis dalam diam, menerima nasibnya dengan lapang dada. Meskipun hatinya hancur berpisah dari kakak yang paling ia cintai, rakit itu membawa Putri Serindang Bulan jauh, hingga akhirnya ia terdampar di sebuah pulau yang disebut Pulau Pegat. Takdir pun mempertemukannya dengan Raja Indrapura, penguasa negeri Setia Barat, yang saat itu sedang berburu di pulau tersebut. Tersentuh oleh kisah pilu sang putri, Raja Indrapura membawa Putri Serindang Bulan ke istananya dan memperistrinya sebagai permaisuri. Kabar pernikahan itu sampai juga ke kerajaan Lebong. Kejutan dan kemarahan meledak di antara saudara-saudaranya, terutama karena mereka mengira Ki Karangnio tidak menjalankan perintah. Namun, semuanya sudah terlambat. Sang putri telah menjadi ratu, dihormati dan dicintai rakyat negeri Setia Barat. Meski pernah dibuang dan disakiti, Putri Serindang Bulan menyambut kedatangan saudara-saudaranya tanpa dendam sedikit pun. Ia justru menunjukkan kelapangan hati luar biasa. Bersama Raja Indrapura, ia memberikan hadiah dan harta untuk dibawa pulang ke Lebong. Momen itu menjadi pelipur lara, terutama bagi Ki Karangnio yang akhirnya kembali bersatu dengan adik kesayangannya. Sebelum ajal menjemput, Ki Karangnio berpesan kepada sang putri untuk memilih penerus kerajaan Lebong dari kedua putranya Ki Pati dan Ki Pandan. Dengan kebijaksanaan yang menjadi ciri khasnya, Putri Serindang Bulan memilih Ki Pandan untuk melanjutkan kepemimpinan, melestarikan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh keluarganya. Kini, kisah Putri Serindang Bulan bukan sekadar cerita rakyat. Ia menjadi lambang kebijaksanaan, ketabahan, dan cinta tanpa syarat. Sosoknya menginspirasi masyarakat Bengkulu untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, bahkan di tengah pengkhianatan dan cobaan hidup yang paling berat.